Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Semua yang Kau izinkan terjadi karena Kau punya rencana yang ajaib. Malam ini buat kami mengerti, lengkapi kami dengan pengertian-pengertian daripada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, buat hidup kami. Urapi kami Tuhan, buat kami makin dalam seperti tema buat saudara-saudara kami di tempat ini. Buat kami makin mendalam akan Engkau. Curahkan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Pengertian-pengertian yang ilahi atas kami. Shalom Tuhan memenuhi, menaungi pikiran dan perasaan kami. Supaya setiap kami bisa fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama saya mau minta maaf karena tema yang saya mau sampaikan berubah. Karena tadi istri saya mengingatkan bahwa beberapa kali peristiwa setiap akhir tahun itu banyak sekali bencana-bencana yang mengerikan. Sepertinya kayak setan itu mau mau beri setoran, saudara. Harus ada kematian sia-sia sekian banyak orang. Jadi tadi saya mendengarkan, saya mengikuti pujian dan tema di tempat ini, saya bilang wah pas sekali lah. Tema yang saya mau berikan adalah masa kegelapan dan kekelaman 2023. Saya berharap bisa melengkapi hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah berkali-kali menyampaikan tentang masa 2023. Tapi saya memperhatikan mereka lebih banyak dari sudut kenabian karena mereka orang-orang di sini sebagian besar nabi. Kalau saya mau menyampaikan dari dasar firman Tuhan. Tadi siang pada waktu kami mau makan di sebuah rumah makan, tahu-tahu saya mendapat SMS dari teman di Jakarta. Mereka berkata, wah kami barusan mengalami gempa. Dan tidak lama kemudian berita kemana-mana. Ya, itu menjelang saya mau makan, saudara. Tadi siang saya makan dengan Bapak Pendeta Julius. Tapi rupanya Pak Julius ini terlalu lama sering puasa, saudara. Jadi saya ajak Jul, ayo Jul makan siang. Mau makan di mana Pak? Makan di sini. Dia nggak tahu. Makan ini dia nggak tahu. Wah ini kalah sama saya, saudara. Saya bilang lotek di Jalan Macan, nggak tahu saya. Brandos Bandros, nggak tahu saya. Wah dia nggak tahu semua, saudara. Tolong kasihan saudara, ajak Julius makan di banyak tempat supaya sedikit gemuk. Ya, saya lagi mau makan dapat informasi SMS itu, ya sedikit terganggu saudara karena saya bisa membayangkan walaupun tidak terlalu besar, kalau 5,6 dan itu sentralnya bukan di laut, pasti ada kerusakan. Dan ternyata betul tadi terakhir, gak tahu yang sekarang ya, 56 orang meninggal. Seperti kejar setoran, saudara. Nah, izinkan saya mau menyampaikan tentang Yesaya 60. Karena dari awal Bahtera dulu saya paling sering menyampaikan
Dan saya bersyukur minggu lalu saya di sebuah kota, ya di kota Malang. Tuhan izinkan saya seminar dengan salah satu orang hebat yang Tuhan miliki untuk gereja Tuhan di Indonesia. Beliau adalah Dr. Bambang Nursena. Saudara, saya banyak mendapat pengertian dari beliau karena Pak Bambang ini ahli sejarah, banyak ahli saudara. Dan yang saya kaget, dia S3-nya justru hukum. Karena dia tahu punya banyak teknik untuk menginjil, tetapi dengan bermain cantik dan tidak kena sesuatu yang salah. Saya sangat diberkati. Ya, dia ngomong sekaligus saudara berbagai macam bahasa, ya dengan sangat lancar, menyebutkan tokoh-tokoh siapapun dengan sangat lancar. Sampai pada waktu ada teman-teman saya dari alumni, waktu saya S3 mereka berkata, wah Bapak beruntung sekali bisa berdampingan di sebuah meja bersama dengan beliau. Beliau adalah Paulusnya Indonesia. Saudara, saya mau belajar ya, kita menerima, mengakui bahwa ada orang lain yang tetap dipakai Tuhan. Bukan cuman kita. Ada orang lain yang tetap dipakai oleh Tuhan. Dan justru dengan kita mengakui saudara, itu spirit unity, gereja Tuhan, yang Tuhan rindukan supaya mereka bersatu menjadi satu. Itu makin mencair. Tembok-tembok yang kuat dari diri kita mesti siap merobohkan. Supaya kita bisa merangkul dan jadi berkat lebih banyak orang. Ya, saya bersyukur sekali untuk semua itu. Nah, sebelum saya sampaikan, saya tanya, kan kita mau belajar, kita mau menyampaikan tema tentang nubuatan Tuhan di dalam kitab Yesaya tentang Nusantara, bukan Indonesia, Nusantara. Karena Nusantara itu dulu menyambung saudara-saudara. Antara Pulau Jawa dan banyak pulau ini dulunya menyambung semua sampai ke India. Dan pada waktu saya sampaikan, oh itu ya Yesaya 42. Beliau berkata bukan. Yesaya 42 itu berbicara lebih banyak tentang Petra. Tapi Indonesia atau Nusantara lebih tepat, itu tentang Yesaya 60. Wih, saya kaget saudara. Jadi Yesaya 60, salah satu yang beliau jelaskan adalah anak-anak laki-laki datang dari jauh. Sudah ternyata bangsa Israel dulu diberkati oleh Nusantara luar biasa. Melalui cendana. Itu Pak Agung dulu pernah ngomong loh saudara, saya ingat sekali. Cendana itu tidak ada di daerah lain saudara. Dan dihitung kapal yang mengambil cendana itu, ya ada dalam sejarah, selama 3 tahun. Dan kapal zaman dulu kekuatannya berapa, kecepatannya berapa, dihitung saudara. Diperkirakan sampai ke NTT. Jadi semua dengan hitungan yang sangat akurat. Sehingga dia tuh ahli arkeolog, ahli sejarah. Itu betul-betul, makanya luar biasa saudara, dia selalu punya kesempatan berdebat dengan seseorang. Luar biasa. Dan siapa yang kalah harus dia kalah berubah jadi anak Tuhan. Sehingga ternyata sudah saya diceritain 1, 2, 3, 4. Tetap percayalah Yesaya 60 ayat 7 sedang terjadi saudara. Jadi saya kaget sekali. Dia betul-betul bermain cantik seperti di belakang layar. Tapi sudah memenangkan orang-orang hebat di Indonesia. Bahkan di luar negeri. Jadi pada waktu dia jelaskan Yesaya 60 saya kaget saudara. Yesaya 60 itu bicara tentang Nusantara. Dan Nusantara bagiannya yang terpenting adalah Indonesia. Kenapa?
Karena Alkitab yang bilang bahwa kedatangan Tuhan seperti kilat memancar dari timur. Jadi Tuhan sekarang ini sedang nunggu, saudara, bukan cuma Tuhan. Alkitab berkata, semua makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dimulai dari timur, yaitu Indonesia. Dan kita punya legalitas, karena siapa yang memberkati Israel itu akan diberkati. Kita dulu pernah sudah membawa cendana begitu banyak, dan kita memberkati bangsa itu. Itu sebabnya ini waktunya. Gereja Tuhan harus bangkit. Dalam Yesaya pasal 60, ya ditampilkan. Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Yesaya 60 itu sebetulnya berbicara tentang Tuhan Yesus. Dulu saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sekian ratus tahun, Tuhan tidak ngapa-ngapain. Dan itu membuat kesempatan setan punya rencana menghancurkan bumi sebelum waktunya. Dan Bapa di sorga tahu, sebelum kegelapan muncul, Tuhan Yesus muncul dulu. Jadi ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini juga bicara tentang tubuh Yesus, yaitu gereja. Yaitu tentang kita. Ya, tolong ditampilkan lagi. Saudara, dalam ayat yang merah ini, yang saya kasih tulisan merah, sebetulnya ada dua bagian. Yaitu kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Beda, saudara. Bumi dengan bangsa ini beda. Sejujurnya kita semua, terutama keluarga besar Bahtera, fokusnya menahan kegelapan. Fokusnya menahan bencana. Fokusnya berdoa supaya bencana itu tidak merajalela. Dan betul saudara. Karena kita dulu pernah mengalami awal ya, sebelum ada Bahtera 2004 yang saya pernah cerita. Pada waktu Tuhan berkata, maukah engkau mencintai Indonesia? Kita semua bercanda guyonan besok Aceh mengerikan. Itu adalah sebuah kegelapan menutupi bumi. Bencana alam itu ada dua saudara. Bencana alam yang alami dengan bencana alam yang karena teknologi. Kalau saudara perhatikan menonton banyak YouTube dan informasi di internet, kita semua mengerti kan itu. Termasuk COVID. Apakah alami atau tidak? Saudara mesti merenungkan. Nah saudara, kita semua fokus dan tidak salah. Tapi ada bagian yang kedua yang kita tidak atau kurang fokus. Yaitu manusianya. Bahkan Tuhan berkata bangsa-bangsa loh, bukan cuma satu bangsa. Kalau ini nggak didoakan, kalau ini kita tidak perhatikan, yang bahaya saudara, kekelaman juga menaungi atau gereja umat Tuhan kena dampaknya. Yang harusnya gereja Tuhan seperti Tuhan Yesus menahan kekuatan kegelapan ini. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Gereja Tuhan tubuhnya harusnya melakukan yang sama. Nah, sangat menyedihkan kalau umat Tuhan termasuk di dalam kekelaman. Nah, ini saya lihat saudara, saya memperhatikan semua itu nyambung ya. Saudara kalau khotbah itu gampang buat orang yang sudah sering khotbah. Tapi yang paling sulit, Tuhan apa sih yang kau mau sampaikan? Saya melihat Tuhan mengatur begitu tepat. Kemarin waktu kami berdoa hamba-hamba Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tahun 2023 dari pihak Tuhan menyediakan mana yang tersembunyi untuk kita. Mana yang tersembunyi itu untuk kebutuhan 2023. Lengkap Bapak. Kebutuhan kerohanian. Kebutuhan jiwa kita.
Karena saudara kalau dengar berita macam-macam, berita ekonomi sekarang, membuat jiwa bisa gak sejahtera. Memberi kekuatan juga untuk keluarga kita. Bagaimana suami istri, orang tua, anak, kakak, adik tetap bisa harmonis. Untuk kesehatan tubuh juga. Terus muncul saudara, penyakit-penyakit yang, ya saya bilang, saudara mesti merenungkanlah. Ada yang alami, ada yang tidak. Tapi Tuhan berjanji aku berikan mana untuk menyembuhkan, memberi makan juga semua kebutuhan kita. Yang percaya katakan, termasuk ekonomi saudara. Mana tersembunyi itu di mana? Di dalam tabut saudara. Jadi untuk mendapatkan saudara dan saya harus jalan mendekat. Nah untuk mendekat, musuhnya adalah kelemahan-kelemahan kita. Yang harus rela dibuang, ditanggalkan untuk saudara bisa makin dalam kepada Tuhan. Ke secret place. Secret place itu di sini saudara. Sedangkan mana yang tersembunyi itu di dalam loh. Di dalam tabut, bukan di luar. Jadi untuk orang-orang bisa mendapatkan tidak semua saudara. Oh orang Kristen, oh saya pelayan Tuhan, tidak menjamin. Nah itu saya bilang renung, oh benar ya ternyata tema kita semakin mendalam betul. Saudara berjalan mendekat, semakin mendekat ada banyak kedagingan yang dibuang. Semakin mendekat ada banyak kelemahan yang dibuang. Semakin mendekat ada banyak yang Tuhan tidak suka harus dipotong dalam hidup saudara. Ini yang sering kali kita tidak sadari. Saya akan menjelaskan mengapa Tuhan izinkan bumi mengalami keadaan seperti itu. Baik yang alami, baik yang tidak alami. Next. Dalam Yesaya 24 ayat 3-6. Alkitab berkata bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Tuhan yang mengucapkan. Bumi berkabung dan layu. Ini Yesaya juga loh. Nabi besar yang ngomong nabi yang sama. Dunia merana melayu, langit dan bumi merana bersama. Bayangin Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu perhatikan adalah ayat selanjutnya. Bumi cemar karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Penduduknya, orangnya. Ini yang sering kali kita tidak sadari. Ini yang saya sedang mengajak Bapak Ibu. Ayo semua kita perhatikan ini. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang. Mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Bapak sudah berikan Yesus ditolak. Tuhan berikan aturan hanya pria dan wanita ada LGBT. Saudara semua dilanggar oleh penduduk bumi. Bukan Tuhan tidak cinta Sodom dan Gomora. Bukan Tuhan tidak cinta Niniwe. Tetapi karena tuntutan si jahat karena kondisi yang seperti itulah. Maka dari itu saudara, kalau kita sebagai orang dari pihaknya Tuhan, kita yang akan mendekat, yang Tuhan berkata, aku sediakan mana tersembunyi. Mau tidak mau kita mesti berbeda jauh saudara, dengan keadaan yang seperti ini. Kita bukan penduduk yang membuat cemar. Tetapi kalau saudara tidak sadar, orang Kristen pun sering berbuat cemar. Dan itu yang memperparah keadaan. Mengubah ketetapan. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab penduduk bumi akan hangus, lenyap. Dan manusia, apa Bapak Ibu? Akan tinggal berapa? Sedikit. Ibu In mungkin pernah sampaikan di sini, Sungai Efrat mengering, itu mengakibatkan yang firman terjadi.
bumi tinggal sepertiga. Saudara, gereja harus menyadari bahwa ini keadaan yang tidak boleh didiamkan. Orang Kristen adalah wakil Tuhan di bumi. Saudara dan saya adalah kaki tangan Tuhan. Tuhan memberitahu, ini loh kondisinya bumi seperti ini. Ini yang disebut kegelapan menutupi bumi seperti ini. Nah, seperti apa kekelaman menutupi bangsa? Beda, saudara. Ini bumi ya. Kegelapan menutupi bangsa ini bicara bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah kekelaman menutupi bumi. Next. Kekelaman menutupi bumi ini begini, saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Bapak Ibu dengar masa yang sukar, konotasinya pada umumnya adalah resesi. Ini pada umumnya. Tapi Alkitab tidak berkata seperti itu. Akan datang masa yang sukar, titik. Apa saudara? Manusia. Ini saudara. Ini adalah kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mengalami keadaan seperti ini. Manusia akan satu mencintai diri sendiri. Selalu berpikir yang penting aku aman. Yang penting aku bahagia. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku yang dapat. Nah, sebetulnya saya mau menyampaikan tentang berkat Abraham itu, saudara. Abraham itu kenapa bisa dengan segala kekurangannya dia mencapai destiny? Karena Abraham tuh selalu berjuang jadi berkat. Fokusnya buat untuk dirinya sendiri tapi jadi berkat. Nah, banyak orang gak seperti itu. Mencintai diri sendiri. Mencintai. Jadi kalau sudah dengar pengajaran Kong Yusak dulu. Beliau selalu berkata, menyenangkan hati Tuhan. Loh, apa gak boleh menyenangkan diri sendiri? Beliau punya resep. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan menyenangkan saudara jauh lebih dari yang saudara lakukan kepada Tuhan. Yang percaya katakan, hasrat saja itu sudah menyenangkan. Baru rindu menyenangkan, itu Tuhan sudah suka. Jadi dunia ini kebalik, gereja juga seperti itu. Makanya gereja semua punya tembok masing-masing, persekutuan punya tembok masing-masing, punya kebanggaan masing-masing yang kadang-kadang kita gak sadar melebihi Tuhan. Yang saya sampaikan kemarin di Semarang, aku Apolos, kamu Paulus, wah aku lebih baik, kamu kurang. Bayangin Bapak Ibu, kalau dari kelompok yang kecil aja kita gak bisa bersatu. Bagaimana yang besar? Makanya spirit itu menyerangnya serem, saudara. Aku kelompok yang terbaik, yang tidak. Makanya saya bilang, saya bersyukur ya. Saya ketemu dengan tokoh jaringan doa nasional. Saya ketemu dengan ini, saya bilang, mereka ketemu, oh mereka senang banget. Wah kamu kok mau datang katanya. Saya datang Bapak Ibu, itu acara di Semarang, saya datang. Mereka pendeta kayak, wih Bapak itu sudah dia, wah kok mau datang. Kita harus merendah Bapak Ibu. Dengan saya datang mereka lihat, wah saya bukan orang yang terhebat. Engkau selalu berkata kita bukan yang terbaik. Kita melengkapi tubuh Kristus. Banyak orang lebih baik beliau selalu berkata. Banyak orang lebih hebat. Banyak orang lebih kaya. Banyak orang lebih diurapi. Kalau kita dipakai kita mengucap syukur. Yang sepakat. Katakan. Nah saudara ini keadaan seperti ini yang kita harus sadari. Tidak. Yang harus perhatikan. Kalau sudah fokus diri sendiri. Selalu saudara mikirnya gimana dapat duit. Pelayanan dapat duit gak? Tanahnya subur gak? Kalau saya pelayanan ke tempat ini, ke tempat itu, dapat berkat gak? Saudara akhirnya gereja manusia yang diharapkan Tuhan jadi rusak. Saya tadi bersyukur ngobrol sedikit sama Joe.
Ya Tuhan begitu baik kepada saudara sampai pastoral semua. Tuhan rubah menjadi berkat yang ajaib buat AOC. Pastoral yang tidak full timer tapi full heart. Mereka punya bisnis sendiri-sendiri. Bahkan bisa mendonasikan berkatnya untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya bilang itu yang Tuhan suka. Dari pertama kali saya pelayanan sudah jadi penginjil. Tuhan sudah bilang aku akan memberkati engkau bukan karena pelayananmu. Aku akan memberkati engkau karena aku mencintaimu. Jadi saya gak pernah saudara memikirkan di mana saya khotbah. Banyak sedikit saya gak pernah pikirkan itu. Saya lakukan dengan cinta, dengan pengertian. Mengerikan saudara. Ini ada 18 ya saudara. Mereka akan membual, menyombongkan. Oh saudara sombong itu bukan, orang yang sombong tuh yang banyak tingkah. Gak tahu, belum tentu saudara. Orang yang diam, kelihatan bisa sombong. Gak mengandalkan Tuhan tuh sombong Bapak Ibu. Mengandalkan pikiranmu, kekuatanmu itu sombong. Gak percaya Tuhan, sombong Bapak Ibu. Saya kemarin waktu diundang ke Kupang, ke GSJA, seluruh NTT, mengadakan KKR dan seminar. Saya rada bingung saudara. Karena di Kupang itu makanannya terkenal yang Joe suka. Apa? Sai apa soi? Oh sai. Ini yang undangan gereja yang gak pernah saudara. Gereja itu gereja yang besar. Jemaatnya ribuan. Gimana ya Tuhan? Aku tuh nanti gimana diajak makan gini-gini selama 4 hari saudara. Sehari khotbah 2 kali. Pagi seminar, sore KKR, pagi seminar KKR, sore KKR. Bersama Maria dari Indonesian Idol, NDC. Yang mereka memang gereja yang kaya raya. Mereka bisa ajaib sekali. Saya tuh bingung, aduh gimana Tuhan supaya aku enggak supaya jadi berkat. Tapi kalau aku enggak ngomong tiap hari disediakannya itu sei terus, saya reso mangan, saya enggak bisa makan saudara. Jadi saya bilang Tuhan, aku belajar mengandalkan Kau lah. Tolong Tuhan Kau bicara kepada panitia. Engkau bicara kepada panitia, Engkau gimana caranya Tuhan, aku mengandalkan Kau lah. Supaya mereka tidak menyediakan sekian 4 hari ini sudah booking rumah makan ini semua itu makanan yang saya gak suka, itu akan membuat saya susah. Saya capek, khotbah 2 kali belum doakan orang. Ini kalau makannya gak cocok kan repot buat saya. Tadi siang sebenarnya saya makan bukan kesukaan saya saudara. Kesukaannya Bu Linda, saya kesukaannya lotek. Tapi karena Bapak Pendeta ini gak tahu di mana ada lotek. Ya sudahlah terpaksa aku kelingan, ada mie ayam. Ya sudah, saya sebenarnya gak suka mie ayam. Yang penting perutnya ngisi lah saudara. Itu pun saya tanya sama Bu Linda, bilangin tuh. Itu isinya apa? Mie ayamnya. Ayam atau mie ayam atau kayak sekitar di Cina. Mie ayam, rasa, yaitu tadi soi tadi saudara. Repot kan. Saudara Tuhan ajaib loh. Saya mau belajar Tuhan, aku gak mau protes lah, gak enak. Ini gereja yang baru membuka diri kepada saya, ribuan orang dan tidak pernah dengar khotbah-khotbah seperti ini. Saya diam saudara. Pak ayo makan, ayo. Saya bilang, paling nek misalnya saya gak suka, udahlah pilih ceplok telur lah saudara. Saya sudah mikir yang terburuk, saya akan menyiapkan apapun lah. Sudah ajaib. Tahu-tahu dia bilang, saya tidak kenal dengan Bapak. Saya bingung loh Bapak sukanya apa, gak suka apa. Maglek saya saudara. Nah, terus gimana? Saya mencoba-coba cari informasi orang yang kenal Pak Petrus Hadi kata saudara. Jadi dia mencari-cari saudara, searching. Dari khotbah saya, dari gereja semua dicari. Akhirnya ketemu. Nah, ketemu dia tanya, Pak Petrus Hadi sukanya apa? Ayam. Paling gak suka apa? Sapi pendek. Wah mereka kalang kabut saudara. Mereka bingung padahal sudah menyiapkan semua. Sapi pendek hijau, sapi pendek merah, sapi pendek
kuning, ya sudah dibersihkan tiap hari yang terbaik di Kupang. Wah, mendadak mereka berubah seperti hari ini, mendadak khotbah saya berubah, saudara. Akhirnya dirubah, dia bingung. Aduh, ini kemana ya? Dia bingung loh. Ke sini, nanti mereka runding lagi. Ini makan siang di mana? Ini makan malam, saya sampai bingung. Tuhan, aku gak mau banyak ngomong lah. Sudah saya belajar tidak menyombongkan diri. Saya yakin Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong kita. Pada waktu kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Yang percaya katakan, mereka akan menjadi pemfitnah. Ini hati-hati saudara. Kemarin Ibu In punya istilah baru, ada worshipper, ada gossiper. Saudara, jangan jadi gossiper. Kalau kita dengar sesuatu, jangan ceritakan kepada yang lain. Lebih baik mendoakan. Kebanyakan orang, doakan ya, si ini begini, doakan ya. Itu bukan doakan saudara, lagi jadi gossiper. Ya, saya percaya di tempat kita di sini tidak ada. Kok menang? Di sini tidak ada. Amin. Wah. Mereka berontak terhadap orang tua, saudara, hati-hati. Orang banyak, orang Kristen enggak mengajar tentang kebudayaan. Siapa bilang Alkitab berngomong kok? Orang yang menghormati orang tua, dia akan berbahagia dan panjang umur. Selama saudara masih punya orang tua, hormati. Hormati pemimpinmu, hormati atasanmu. Walaupun saudara tidak cocok, roh pemberontakan mengerikan. Tidak tahu berterima kasih. Saudara, hari-hari ini banyak orang lebih susah dari kita, banyak saudara. Orang yang di PHK begitu banyak, bukan cuma Indonesia loh, Amerika. Inggris nomor 1 mengatakan aku resesi. Sekarang kedua Rusia berkata aku resesi. Kalau Indonesia umat Tuhannya tidak mau berubah, orangnya mengerikan. Tapi kalau kita berubah, kalau kita betul-betul di pihak Tuhan, kita betul-betul mendekat untuk bisa mengambil mana tersembunyi, Indonesia bisa tidak resesi. Yang percaya katakan, Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya saudara, ini semua tergantung dari kita. Makanya di mana-mana saya mengingatkan, kemarin di Semarang luar biasa loh. Sekian banyak orang saudara, sudah tidak mau kebaktian di mana-mana. Sejak Pak Agung tidak ada. Menyedihkan. Ke tempat ini menjelekan itu. Ke kelompok ini orang menjelekan ini. Dia bilang aku enggak. Aku mau nikmati firman aja lah. Berita-berita, gosip-gosip dia gak suka. Jadi gak mau kemana-mana. Dan kemarin kesempatan baik loh, mereka mau datang. Saya tahunya dari mereka sendiri. Tahu telepon saya, Pak terima kasih Bapak sampaikan itu. Mulai hari ini saya mau putuskan, saya mau datang ke salah satu. Saya bilang ya itulah. Kadang-kadang kita tidak sadar saudara. Membuat roh perpecahan. Oh kita yang terbaik, kamu jangan gaul sama mereka ya. Sama anak Tuhan aja gak boleh. Kamu sudah di tempat sini ya, kamu jangan sampai ke gereja itu ya. Kamu sudah jangan, saudara sama-sama yang di dalam bahtera di sebuah kota saja kayak gitu. Bayangin mereka gak mau ke kemana-mana pun. Untung belum ke dukun. Dia hanya streaming yang dia suka. Dan mereka datang kemarin. Dan Tuhan pulihkan. Saudara hati-hati. Kita jangan membawa spirit dari kegelapan. Kita harus membawa spirit unity. Spirit menerima satu dengan yang lain. Saya lihat kayak Bambang Nursena, saya ngomong. Memang dia orang hebat kok. Siapa di antara kita yang bisa begitu? Ngomong bahasa, berbagai macam bahasa saudara. Latin, Sanskerta, Arab, Yunani, Ibrani kuno, Ibrani modern. Saya dijelasin, oh itu loh Pak.
Itu di Ibrani kuno, titik besar, titik kecil beda. Waduh, mumet saya saudara. Ada titik besar, titik kecil. Dia sangat menguasai, kita harus akui lah. Jangan karena dia bukan bahtera, dia bukan orang Kristen. Nah gak bisa begitulah. Lihat orang lainnya dipakai Tuhan. Ya dia dipakai. Dia salah satu tubuh Kristus. Bilang saja misalnya Billy Graham. Wah Billy Graham kan bukan bahtera, berarti dia sesat. Belum tentulah saudara, dia orang hebat kok. Walaupun sudah meninggal. Kita perlu spirit tubuh Kristus seperti itu saudara. Nah, makanya dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Saya hanya mengulangi apa yang Kong Yusak. Beliau banyak kekurangan saudara. Saya kenal, saya tahu. Saya cukup dekat dari tahun 1980. Tapi saya selalu punya kelebihan. Pada waktu ada orang yang benci sama dia, jelekin. Saat itu ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Parahyangan. Waktu lagi persekutuan saudara, ada satu orang tanya, Om, gimana pendapat Om untuk pendeta ini? Saya nggak sebutin. Yang selalu menjelekkan Om, itu di dalam dulu kaset khotbah. Yusak Cipto sesat, jadi terus diomongin. Saudara tahu jawabnya, saya kaget. Oh aku dengerin kok kasetnya katanya. Dengerin apa? Untuk jengkel? Tidak, dia bilang. Wah buat keselamatan bagus loh. Itu teman saya yang tanya sampai kaget, dia kagum. Sejak itu saudara yang tahu PMK, mereka paling sering undang Engkau Yusak. Karena beliau gak perlu menjelekkan, tapi jadi berkat. Saya waktu di Bali saudara, retreat pendeta-pendeta yang orang Protestan kuno. Saya tanya kenapa sih Bapak kok senang sama Pak Yusak Cipto? Beliau ngomong apa? Beliau tuh ilmunya tinggi katanya, tapi punya jembatan cantik. Saya baru ngerti istilah jembatan cantik. Ilmunya tinggi tapi jadi berkat membumi gitu loh saudara. Kita mesti hidup di bumi loh. Saudara mesti di Bandung tuh bumi loh. Halo? Kita harus jadi berkat kepada siapapun yang kita bisa jadi berkat. Yang percaya katakan, dulu Bahtera pernah punya tugas berat. Saudara. Dan waktu itu yang ditugaskan Pak Petrus Agung. Dapat firman untuk merangkul sebanyak mungkin gereja. Dan jadi berkat kepada gereja-gereja. Saudara ingat waktu itu kita ada acara di Semarang. Di pantai mana saya lupa. Kita sama ngundang hamba Tuhan A, saya nggak sebutin. Itu tugas Pak Agung. Dan kita rasanya nggak mungkin. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang bukakan saudara. Dengan bermain cantik kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang percaya katakan, saudara tidak mempedulikan agama. Anda sudah nggak perhatikan Tuhan tuh lagi pengen kemana. Tuhan lagi pengen kita jadi berkat. Tuhan lagi pengen kita berbaik dengan yang lain. Tuhan lagi ingin membuat kita saling mengasihi satu dengan lain. Mengingatkan, ayo bereskan. Tuhan sedang menyadarkan bahwa gereja harus di pihak Tuhan, jangan di pihak musuh. Ikuti. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini saudara tadi spirit itu. Mengerikan. Suka menjelekkan orang. Nah ini saudara. Itu saya dijelasin, diberitahu. Ternyata Korintus seperti itu. Orang yang berkarunia Roh Kudus. Belum tentu hidup dalam pimpinan Roh Kudus loh. Beda Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam karunia Roh Kudus. Makanya Korintus menganggap dirinya tuh manusia rohani, dewasa. Tuhan ngasih tahu Paulus, tidak, kamu tuh anak-anak. Karena kamu masih iri, ya, perselisihan, tidak bisa unity. Aku Apolos yang lebih baik, kamu kurang bagus. Tidak dapat mengekang diri, garang. Setiap kita, waduh, rasanya apa ya? Ya itu sudah hati-hati. Orang bisa marah tapi jangan cepat marah. Kita minta anugerah Tuhan. Yang sepakat katakan,
Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saya berdoa kita mengerti. Next. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini hawa nafsu tuh ini saudara. Bukan cuma seks loh. Hawa nafsu tuh kemauan kita. Aku pengen begitu, aku pengen begitu. Aku pengen. Bukan Tuhan pengen. Dan saudara pikir 18 tanda ini orang-orang non-Kristen? Baca bersaya 18. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Jadi kita punya Tuhan. Tapi orang lain gak lihat Tuhannya dalam hidup kita. Karena gosipnya, karena marahnya, karena kedagingannya. Karena kemanusiaannya bukan keilahiannya. Ngeri saudara. Dan pesan Tuhan jawab, jauhilah mereka itu. Artinya apa? Saudara dan saya harus menjauhkan sifat-sifat itu. Karunia Roh Kudus penting, tapi buah roh juga penting Bapak Ibu. Kita harus punya keseimbangan. Karunia Roh Kudus dibutuhkan, jangan buah-buah roh tidak diperlukan. Buah roh perlu banget saudara. Kalau kita tidak berbuah, kita berbuah dalam karunia seperti jemaat Korintus. Tapi tidak berbuah dalam buah roh. Karakter sifat kita. Next. Ini saudara yang Alkitab katakan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus dia pertama-tama dihakimi. Jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Saudara sadar. Sekarang Tuhan sedang menghakimi. Yang dihakimi bukan saudara, yang dihakimi bukan saya. Yang dihakimi apa? Kelemahan kita. Yang dihakimi apa? Kedagingan kita. Dipotong dihakimi. Dan biasanya melalui hal-hal yang gak enak. Supaya kita bisa. Loh saudara, Tuhan ngomong loh. Aku berdoa Bapak supaya mereka satu. Supaya dunia percaya. Nah kalau keluarga sendiri dari kecil. Yang kecil gak bisa bersatu. Dalam sebuah kebaktian gak bisa bersatu. Dalam sebuah kelompok namanya apalah. Tidak bersatu. Nah kita bukan di pihak Tuhan, melawan Tuhan. Makanya makin deket ini gak gampang saudara. Makin dalam makin deket gak gampang. Tuhan bilang hakimi, buang, potong. Kalau enggak kita gak bisa dapat mana yang tersembunyi. Ngeri saudara. Next. Ini ayat terakhir dah. Sebenarnya masih banyak. Ini yang Kong Yusak pernah ngomong saudara. Ya waktu itu ke HT. Waktu berenam. Dia ingatkan hati-hati loh. Matius 7 itu banyak ciri-ciri kita, beliau berkata. Jadi Pak Yusak ini sesat, saudara saya gak ngomong gitu. Saya gak berani ngomong seperti itu. Ada orang, Pak Yusak itu rem. Gak perlu rem dong, gas. So, kalau kita naik mobil gak ada remnya. Harus semua ada waktunya. Kita ini terakhir, kita mesti putaran terakhir. Saudara tahu, saudara kalau pernah ke tempat racing. Itu ada tikungan, saudara. Pada waktu menikung, saudara tanya tuh sama orang yang jago balap mobil. Itu mesti melepas, saudara. Mesti ngerem sedikit. Sebab kalau di tikungan gak direm, digas, balik saudara. Gaspol itu artinya harus pada waktunya. Kalau jalan lurus, kalau tikungan. Misalnya kita lagi jalan 200 km, nikung 200, guling saudara. Jadi Kong Yusak bukan menghambat pekerjaan Tuhan, makanya meninggal. Enggak loh Bapak Ibu. Jangan ngomong begitu.
Dan beliau meninggal sudah umur lebih tua kok, lebih 80 lebih. Coba lihat ayat tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Lihat, yang senang Bapak loh, bukan kita. Yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Engkau ngingetin loh, perhatiin. Kelompok kita yang banyak melakukan itu. Mengusir setan, kelompok kita. Mengadakan banyak mujizat, kelompok kita. Ngeri saudara, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemarin Bu Nani sampaikan. Saudara berkata, oh aku kenal Tuhan, belum tentu Tuhan berkata aku kenal kamu. Setiap kita harus punya tenda. Apa bahasanya kok Bu Nani? Tenda apa? Keintiman. Kita perlu tenda kepahlawanan, tapi keintiman juga perlu. Keintiman itu yang makin dalam mendekat ke ruang maha suci. Gak gampang saudara. Dulu imam besar kalau masuk setahun sekali, dia harus minta ampun dulu, baru dia bisa mendekat. Gak sembarangan saudara. Nah ini engkau dari dulu, tolong tampilkan lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah marah. Sudah lihat, berterus terangnya belum sekarang loh. Makanya lebih baik saudara doa Tuhan berterus teranglah sekarang. Halo? Ngomong Tuhan Yesus berterus teranglah sekarang kepada saya. Amin. Kalau nanti saudara sudah, wah aku pelayanan, wah karunia Roh Kudus, wah hebat. Tuhan berkata aku tidak mengenal kamu. Ngeri saudara. Saya ini punya pengalaman yang lucu, tapi saya tahu ini Tuhan baik. Saudara saya ini pecinta anjing. Ya. Dan entah bagaimana ada beberapa anjing saudara yang saya suka tuh selalu yang pemberani. Seperti American Pitbull, Dogo Argentino, saya punya saudara. Caucasian Ovcharka, saya punya anjing-anjing besar yang pemberani-pemberani. Dan itu gak tahu saya suka saudara. Nah dulu sebelum ada Dogo sebenarnya saya senang piara Pitbull. Saya pelajari saudara. Ternyata Pitbull itu, American Pitbull itu sudah banyak merusak. Artinya tidak sesuai dengan keasliannya. Keasliannya itu dari Inggris pertama kali dan akhirnya ke Eropa yang lain, ke daratan dan dibawa ke Amerika segala macam. Di Amerika mereka tidak suka terlalu kecil, dibesarkan segala macam. Nah intinya saudara, uang saya terbatas. Saya itu hobi. Saya nggak mau keluarin duit untuk begitu banyak. Jadi saya tahu, oh anjing saya dari genetik ini, saya pelajari. Oh saya tahu. Nah dari genetik ini, dari bloodline ini, saya harus dapatkan bloodline yang tipe ini. Untuk mendapatkan kualitas yang mendekati keasliannya. Tapi tetap dapat fisik yang medium. Itu saya pelajari saudara. Nah zaman itu setiap orang karena itu anjing kebanggaan saudara, itu punya pride masing-masing. Orang sudah punya kennel ini, kalau dia nggak suka sama, kalau misalnya saya kennel namanya Octagon, dia nggak suka sama saya, dia nggak mau jual ke saya saudara. Dia tahu kalau ini akan menguntungkan saya. Jadi caranya gimana? Saya harus punya komunitas dengan mereka. Mereka buat komunitas, saya ikut di dalamnya. Saya bergabung, saya bersama mereka. Dan akhirnya sudah dengan saya bergabung, saya dekat, saya punya grup. Sampai handphone, saya punya satu handphone khusus tentang dogi. Handphonenya jelek saudara.
Handphone kuno. Jangan-jangan Joe sekarang juga punya handphone seperti itu. Lagi piara apa Joe sekarang? Saudara, saya punya itu. Dan waktu itu sangat menguntungkan. Saya bisa mencetak anjing-anjing yang pitbull yang luar biasa. Saya tidak pernah ikut bertarung, saudara. Tapi orang kalau beli punya saya, wah gak pernah kalah. Baik dalam pertarungan, baik dalam pertandingan, ya naik, tarik beban segala macam, kecerdasan, wah keterampilan selalu nomor 1, terkenal. Sampai saudara pernah ingat ya, saya jual dengan sangat mahal, puluhan anjing, itu masa-masa keemasan. Nah, apakah itu terus meneruskan? Tidak. Sekarang sudah tidak ada lagi, saudara. Harusnya saya menutup kehidupan seperti itu. Saya tidak. Saya tetap bergaul dengan mereka. Kalau mereka gimana nih? Menurut pendapat Oktagon, ya dulu kan saya ikut. Sekarang sudah tidak musimnya, ya saya berhenti dong harusnya. Saya enggak Bapak Ibu. Saya tetap ngobrol. Saya tetap. Sudah tahu apa yang terjadi. Saya tahu cara Tuhan. Minggu lalu saya ke Jogja. Handphone saya jatuh, handphone yang itu sudah. Tapi saya nggak tahu jatuh. Waktu perjalanan pulang di pertengah-tengah jalan baru, loh handphone nggak ada. Cari hilang. Saya beringat, oh pasti ini di tempat ini. Cerita singkat, handphone saya masuk di air, saudara. Ya kira-kira 10 menit lah. Jadi saya belum ke Israel, saya belum pentahiran, handphone saya pentahiran duluan. Ya, nanti AOC tanggal 9, saya tanggal 23. Nah saudara, itu handphone 10 menit sudah, hanya ketahuan, saya minta tolong anak saya Haris ngambil. Terus Haris bilang, "Pap, ini aneh. Ini handphone Pap ini handphone kuno, handphone jelek sudah, Samsung yang tidak waterproofing sama sekali. Tapi diperiksa sama dia, gak ada yang rusak." Saya bilang, wih masa sih? Iya. Sampai besoknya dibawa ke tempat saya lagi pelayanan ke Surabaya dan Malang. Ya, dengan Pak Bambang Nurse itu, saya nggak ingat lagi pulang saudara, handphonenya dibawa ke Semarang kemarin. Saya cek saudara, itu covernya saja masih basah. Semua saya periksa, tidak ada sedikit pun yang rusak. Pada waktu saya lihat itu saya tahu. Nah itu saudara, Engkong Yusak berkata apa? Minta kepekaan akan, ayo, dosa. Bukan dosa orang lain, tapi dosa diri sendiri. Banyak orang pekakan dosa orang lain. Oh kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi gak pernah merasa diri salah. Saya bilang, Tuhan aku tahu. Saya harus tutup. Tuhan membuat hidup. Berarti Tuhan sayang sama saya. Saya bilang sama anak bawah saya, tolong handphone saya ini. Itu berkali-kali dipinjam saudara. Ya pokoknya mereka yang baikin saya pinjam, pakai ini handphone yang jelek inilah. Saya baru sadar tadi siang saudara, ada orang, Pak ini ada orang kok atas nama Bapak minta pinjaman duit 30 juta. Wah saya sadar, makin sadar nih saudaranya betul-betul gak main-main nih. Mulai hack seperti ini. Saya bilang tolong close. Bersihkan dan tutup kehidupan itu. Karena dulu menguntungkan saya, sekarang sudah tidak waktunya. Saya harus berhenti tidak bergaul dengan mereka. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak Tuhan suka. Bukan dosa Bapak Ibu, bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi buat saya tahu Tuhan gak suka. Ya sudah potong. Kalau mereka kirim gambar mereka apa, saya tinggal hapus gampang. Nah sekarang kan Tuhan bilang gak perlu hapus. Hapus dari akarnya. Oh saya tahu. Mari Bapak Ibu. Kita mencintai Tuhan. Kita kenal Tuhan. Tapi Tuhan juga kenal kita. Yang sepakat katakan. Kita hidup dalam karunia Roh Kudus. Tapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Yang sepakat katakan. Kita hidup dalam berkarunia. Tapi hiduplah dalam buah-buah roh. Yang setuju katakan.
ada keseimbangan. Saya tanya, karunia Roh Kudus dengan buah Roh Kudus, mana lebih penting? Mana lebih penting? Tolong jawab. Mana lebih penting? Semua. Karunia Roh Kudus untuk kita pelayanan. Karunia Roh Kudus untuk kita menghadapi tipu muslihat iblis. Tapi buah roh itu dinikmati oleh Bapa. Kemarin saya waktunya pendek sudah 30 menit. Kalau saya panjang, saya bisa cerita tentang buah itu. Jadi tugas buah bukan cuma menyiram menanam. Ada yang hama yaitu Mahanaim. Ada yang memetik, mereka asa-asa bilang wah senang. Itu baru metik lusa. Yang nikmati tetap. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan, mari bangkit berdiri. Yesus, kiara kata-kata. Nyanyikan lagu itu apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Nyanyikan dari awal. Tuhan kita sempurna Bapak Ibu. Bawa kita masuk dalam rencana yang ajaib. Jangan berjalan menurut mau kita sendiri. Kau sempurna. Katakan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Minta murnikan hari ini Tuhan, murnikan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Katakan, hari ini Tuhan kami menyerahkan. Engkau sedang potong kedagingan, kekurangan yang Kau tidak suka dalam hidup kami. Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Oh, hidupku pribadi demi pribadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, ayo AOC teriak kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Genapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersama. Roh Tuhan yang besar di dalam kami. Jadi bukti. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Ya Tuhan. Tidak, kau bersamaku. Kau bersamaku. Tidak, sekali lagi, ayo katakan. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Oh ya kata kaya hata karalana masih. Kiara kata karalana Kiara kata kasih. Kiara kata karalana Kiara kata kasata karamo. Kiara kata kasih. Kiara kata kasih. Kiara kata karalana mo. Kiara kata karalana mo. Shekata karalana maramaya kataka. Kiara kalana masakataka. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Saudara, saya senang sekali kalau ada di atas mezbah ini Tuhan. Saudara, saya berasa sekali saudara hadirat Tuhan itu luar biasa di mezbah ini. Saya merasakan sekali saudara seperti ada hadirat keimaman itu kuat sekali. Mari kita menyembah dan menyembah Tuhan saudara. Oh Jehovah, I worship you. I worship you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah. Oh Jehovah. Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah, oh Jehovah, Jehovah. I worship you, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah, oh Jehovah, Jehovah. I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon.
Saudara, saya melihat sebuah ukupan yang naik di hadapan Tuhan. Ukupan itu mengeluarkan bau dupa yang harum sekali baunya. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang mencium bau seperti itu. Bau rempah-rempah, tapi berbagai macam bau yang indah sekali, yang enak sekali. Dan ada begitu banyak, itu seperti dupa asap dan keluar nada-nada lagu saudara. Banyak sekali nada lagu saudara. Lagu kekudusan, keimaman dan lagu. Ada satu lagu yang berbeda. Itu harus keluar dari tempat ini saudara. Shikaralabasi. Buat kami mengerti dan menangkap Tuhan. Dan keluar itu nada-nada lagu. Ada kata-kata keluar saudara. Dari ukupan itu saudara. Shiriralabasi. Mari Tuhan berkata, hai para imam, berdiri lagi di hadapan Tuhan. Di depan ada begitu banyak hal yang menyesatkan tanpa kita sadari. Ada begitu banyak hal-hal yang berbahaya dan yang mengerikan akan terjadi. Tuhan berkata, para imam berdoa dan memohonkan ampun belas kasihan Tuhan. Lebih kuat lagi Tuhan berkata. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan kuat yang bisa menyembah Tuhan. Yang masuk sampai di kedalaman dan ruang Maha Kudus Tuhan. Yang mengenal Tuhannya dengan kuat. Sikiriri basyande, sikarala basyande, diri rasandarila, iharala basyadi dedede, dire, anak domba Allah yang maha kudus, yang maha suci, yang hanya bisa membuka meterai. Ada sebuah materai dan hanya anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan yang bisa membukanya. Darahnya tercurah atas Indonesia. Kami mau berkata, darahmu sudah tercurah atas Indonesia. Karena itu kami berkata, Tuhan, kami mau berkata kepada segala kepala makhluk kuasa kegelapan, Yesus Kristus Tuhan, darahnya sudah tercurah atas Indonesia. Genap dan tuntas. Dan bangsa ini harus diselamatkan dan bertobat. Sikirilah pasti. Darahnya membasuh. Darahnya membasuh Indonesia. Membasuh 38 provinsi di Indonesia. Kihiralah pasti. Kiharalah papasi. Waralah papa. Kiharalah papasi takaralah masya. Dan untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan berkata, jangan takut dan jangan khawatir tentang hari esok, masa depan. Karena masa depan di tangan Tuhan Yesus. Yesuslah masa depan kita. Dalam Yesaya 60 dikatakan, Yesus itu terang yang abadi. 2 kali dikatakan. Di tengah kegelapan ada jaminan terang Tuhan dan kemuliaannya terbit atas kita. Dan menjadi nyata. Ada jaminan Tuhan yang ajaib saudara. Janjinya ya dan amin. Tuhan akan buktikan keilahian dan ketuhanannya. Kebesaran dan kuasanya. Tahun depan kita akan melihat banyak perkara yang ajaib. Di balik semua kegelapan. Justru Tuhan akan menyatakan terang dan kuasanya yang ajaib. Jangan takut dan jangan khawatir. Asalkan kau mau sepakat dan percaya dan imanmu teguh tidak tergoyahkan. Sekarang basi. Guaralah baba pasien dekerere. Banyak lagi dan banyak lagi Tuhan membukakan saudara. Gudang surga terbuka sungguh dahsyat saudara. Tahun-tahun ke depan, mari setiap kita berdoa untuk mata roh kita dibuka saudara. Gudang Tuhan itu seperti sel besar, obral besar saudara. Terbuka dahsyat sekali saudara. Ada begitu banyak perkara ilahi yang Tuhan mau menyatakan. Mujizatnya, kuasanya, pembaruan, transformasi, perubahan ilahi. Segala basi. Perkara ilahi, perkara ilahi, perkara ilahi. Minta Tuhan berkata. Oh segala basyade. Seperti tema dari AOC ini saudara. Masuk ke dalaman Tuhan lagi. Mari bangun hubungan.
kedekatan, keintiman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Shirirabasyadere, daralabasye, oh sirirabasa, hiaralabasande, oh sekarabo, yeah. Rohmu di dalam, dahsyat dan besar, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh di dalam kita, Roh Kudus, besar dan perkasa saudara, dahsyat dan hebat, perbuatannya, pekerjaannya dahsyat dan hebat. Tapi ini pribadi Roh Kudus, ini pribadi Tuhan sendiri, bukan pekerjaannya. Shirarabo, sakarabo, yesekererabo, iyaralabashane. Saudara, saya melihat juga, saya dikasih pedang, saudara. Saya melihat di depan mata saya pedang yang besar. Firman Tuhan yang hidup. Gunakan pedang Tuhan, firman Tuhan yang hidup. Open heaven. Oh, mata roh kami terbuka Tuhan. Kami melihat yang ilahi Tuhan. Keajaiban supranatural memperlengkapi, meneguhkan kami Tuhan. Sirirabo, yererere, darabase, ye, dahirebo, hirabababarabo. Oh, yeah, yeah. Dikuduskan, diperlengkapi, ya, dipulihkan, diperlengkapi, disambungkan, diteguhkan, dipersiapkan, dibangkitkan dan menjadi kuat, menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, bersinar, berdampak, berfungsi. Gereja Tuhan bangkit dan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Taruh di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami Roh Kudus. Bagaimanapun gak ada satupun yang bisa dan bertahan Tuhan kalau bukan karena Engkau Tuhan. Mari roh terbesar, terdahsyat bekerja. Roh Kudus di dalam hidup kami lebih hebat lagi. Ingin yang lebih besar lagi. Mimpikan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Siap untuk dituai. Semua panggilan menuai di tahun depan. Penuaian besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami Tuhan. Kau yang beri kami kemampuan, semua yang Kau tidak suka, Engkau yang memotong dengan cara-Mu Tuhan. Sadarkan kami, beri kami kepekaan akan dosa. Berkati semua yang hadir, semua yang streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam.